yang berbahagia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Nurunnah Dina Ratu Azizah akan bercerita yang sangat menarik dengan judul Perjalanan Sang Pengembara Menuju Meksa. Cerita ini bersumber dari tutur yang diskripsikan oleh Ibu Lili Zubaidah. Penasaran teman-teman? Ya. Oke, simak ya. Dikisahkan dahulu kala ada seorang raja besar yang bijaksana dan berwibawa. Beliau memimpin kerajaan Malawapati. Sang raja bernama Prabu Anglingdarma, sebuah nama yang berarti sabda kebaikan. Raja Anglingdarma diberi kesaktian Aji Gineng, yaitu keistimewaan bisa memahami bahasa binatang. Pada suatu hari, ketika Sang Prabu bercengkrama bersama Sang Permaisuri Dewi Setyawati di Taman Kaputren Wonoasri, tiba-tiba Prabu tertawa sendiri. Hal tersebut membuat Dewi Setyawati tersinggung. Mohon maaf, mengapa Kakanda tertawa sendiri, padahal Adinda ada di dekat Kakanda? Tanya Dewi Setyawati. Itu Adinda, 2 ekor cicak di dinding. Pembicaraannya lucu sekali, jawab Sang Prabu. Adinda tak percaya Kakanda, buktikan Kakanda. Berilah juga Aji Gineng itu kepada Adinda. Tetapi Sang Prabu tidak bisa memenuhi permintaan Dewi Setyawati. Kakanda tidak mau melanggar janji kepada sang guru. Beliau berpesan Aji Gineng tidak boleh diwedar kepada sembarang orang, Adinda, jawab Sang Prabu. Diwedar dalam bahasa Indonesia artinya diberitahu. Setelah peristiwa tersebut, apa yang terjadi teman? Ada yang tahu? Tidak. Peristiwa tersebut membuat Dewi Setyawati putus asa, sehingga minta untuk mati obong atau membakar diri. Sepeninggal Dewi Setyawati, Prabu Anglingdarma pergi mengembara untuk menghilangkan duka. Di setiap langkah Prabu Anglingdarma selalu mendharma baktikan hidupnya untuk sesama. Prabu Anglingdarma juga berdharma menghibur anak-anak menyamar sebagai monyet. Melihat ada hewan aneh dan lucu, anak-anak mengajak bermain monyet tersebut sambil membunyikan musik. Ting ting dang dang ting ting dung a a u a a a u a. Sontak warga sekitar berdatangan untuk melihat pertunjukan tersebut. Pengembaraan pun dilanjutkan. Tak terduga, bertemulah Sang Prabu dengan 3 siluman serigala wanita yang ingin menjalin persahabatan lebih dekat. Tetapi sayang, Sang Prabu tidak berkenan, sehingga 3 siluman itu marah besar. Tadi sambal dimaem ketemal kalau rupah kalau Anglingdarma. Kutuk siluman serigala. Karena kutukan tersebut, Prabu Anglingdarma berubah menjadi burung lewis putih. Kutukan tersebut bisa hilang apabila jambul yang ada di kepala dicabut oleh putri yang berhati tulus.
Liwis Putih pun terbang sampai ke Kadipaten Bojonegoro dan bertemu dengan putri yang cantik jelita titisan Dewi Setiawati yang bernama Dewi Ambarwati. Tolonglah aku, Dewi, agar aku bisa berubah menjadi manusia kembali. Pinta burung liwis memelas. Apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu, wahai burung liwis? Setelah dijelaskan, maka dicabutlah jambul yang ada di kepala burung liwis tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Dewi. Seketika burung liwis berubah menjadi Angling Darma kembali. Singkat cerita, karena kebaikannya, Dewi Ambarwati diboyong ke kerajaan Malawapati untuk dijadikan permaisuri. Sekembalinya di kerajaan Malawapati, bagaimana cerita selanjutnya, teman? Oke, ikuti saya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Prabu Angling Darma ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Pada masa akhir pemerintahannya, kerajaan diserahkan kepada sang putra Pangeran Anglingkusumo. Dengan pergolakan batin yang sangat hebat, Prabu Angling Darma pamit kepada sang permaisuri. Sang Prabu, kalau itu sudah menjadi tekadmu, hamba ikhlas. Semoga bahagia, Sang Prabu, kata Dewi Ambarwati menangis melepas kepergian Prabu Angling Darma. Tiba-tiba datang hujan petir. Menurut penglihatan warga, seperti ular yang menyambar-nyambar dan berdesis, sehingga membuat warga berlari ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Salah satu warga membunyikan gentong titir pertanda ada berita yang sangat penting. Tang 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 tang, dulur-dulur, Sang Prabu tidak ada di pertapaan. Ayo kita cari. Ayo, ayo, ayo. Lihat di atas pohon serut, burung perkutut putih peliharaan Sang Prabu seperti sedang berduka. Betul, 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 kata warga yang lainnya. Akhirnya seluruh kerajaan baru menyadari kalau Prabu Angling Darma itu mungsa. Artinya kembali kepada Sang Yang Widi bersama jasadnya. Nah teman, petilasan Pituregol dari kerajaan Malawapati ada di desa Kamal, kecamatan Banyakan. Kamal akronim dari kerajaan Malawapati. Konon istana Malawapati bernama Soko Sewu, digunakan sebagai nama dusun. Soko berarti tiang dan Sewu berarti 1000. Sedangkan Taman Kaputren Wonoasri sekarang digunakan sebagai nama desa Wonoasri. Wono berarti hutan dan asri berarti indah. Dusun Soko Sewu desa Wonoasri berada di kecamatan Grogol. Untuk napak tilas Taman Kaputren Wonoasri, sekarang dibangunlah taman olahraga, bermain, dan rekreasi yang bernama Talasari. Akronim dari Taman Lapangan Olahraga Soko Sewu Wonoasri. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus berakhlak mulia pada alam, pada sesama, dan berakhlak mulia pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sebagai penutup, mari kita berpantun. Makan pagi lah
orca rica. Jangan lupa sambut terasi. Ayo kawan dan membaca dengan semangat berliterasi. Salam pustaka Indonesia. Salam pustaka Indonesia. Wassalamualaikum